Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita Perfect World. Di kedalaman pegunungan, sosok yang duduk di atas batu besar di puncak tiba-tiba membuka matanya. Pada saat itu, batu itu meletus dengan api surgawi. Dia seperti dewa yang tenggelam dalam api. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Pengikut saya telah terbunuh." Segera setelah itu, beberapa sosok muncul. Mereka dengan cepat bergegas dari pegunungan ke puncak. Bagaimana keadaannya? Laki-laki yang duduk di dalam api surgawi bertanya. Salah satu pemuda memberi hormat dan melaporkan, "Kami sudah selesai mencari peri Yuchan saat ini berada di tanah leluhur negara api untuk mencari cairan yang tertinggal dari kelahiran kembali Vermilion Bird kuno." "Apakah begitu? Saya memperkirakan bahwa dia akan gagal. Seorang seharusnya sudah mendapatkan terlebih dahulu." Orang yang duduk bersila di atas batu besar itu berbicara dengan tenang. "Itu sudah ditelusuri secara menyeluruh. Nenek Xiaohua ada di sisinya. Dia sangat kuat, setidaknya di ranah ahli tertinggi." Laki-laki yang duduk di atas batu dengan acuh tak acuh berkata, "Itu hanya seorang wanita tua. Ada cara untuk menghadapinya." "Bukankah ini aku menimbulkan konflik dengan sekte mending surga? Itu mungkin membawa masalah tanpa akhir." Seorang pemuda mengumpulkan keberaniannya dan berkata, individu di atas batu tidak menjadi marah dan malah dengan tenang membuka mulutnya. "Itu hanya salah satu dari tubuh spiritual peri Yuchan. Tidak peduli bagaimana kita memperlakukannya setelah kita menangkapnya, itu tidak akan menimbulkan gangguan besar." "Senior, itu hanya tubuh spiritual, jadi tidak perlu risiko seperti itu. Perlahan, hancurkan dia secara perlahan dari tubuh spiritualnya. Biarkan tubuh aslinya merasakan apa yang terbaik." "Namun, saya tidak hanya menginginkan tubuhnya, saya juga menginginkan hatinya," kata pria di atas batu besar itu. Naga banjir abu-abu peri mencari perbendaharaan surgawi tertinggi. Jika mengapa dia tidak kembali? Tepat pada saat itu, seorang anak muda berbicara, menunjukkan ekspresi kebingungan. "Dia meninggal." Laki-laki di atas batu besar itu berkata dengan dingin. "Apa? Naga banjir abu-abu mati? Mungkinkah ada monster tua di sana?" Individu terkejut. "Pada saat kematiannya, saya merasakan bahwa seorang pemuda yang lebih muda namun lebih kuat mengiris kepala naga banjir abu-abu," kata laki-laki di atas batu besar. "Seorang pemuda yang bahkan lebih muda dari naga banjir abu-abu. Apakah itu pewaris heroik sekte itu?" Individu terguncang. Para pemuda semua tercengang, dan ekspresi mereka berubah tak lama setelah itu. Wilayah gurun dapat menghasilkan individu seperti itu. Itu terlalu mengejutkan. Kami baru saja memasuki wilayah ini, jadi ada banyak hal yang belum kami ketahui. Kami telah fokus pada Peri Yuchan selama ini. Sepertinya kita perlu menggunakan beberapa upaya untuk memahami wilayah ini," kata salah satu anak muda. "Kalian bisa pergi melihat-lihat. Saya harap Anda semua dapat membawanya kembali dan menjadikannya pengikut saya," kata laki-laki di atas batu besar. "Senior, jangan khawatir. Kami pasti akan membawanya kembali. Jangan bertindak sembarangan. Kalian semua lebih kuat dari naga banjir abu-abu. Tapi itu tidak berarti kalian akan menang." "Saya tidak berharap salah satu pengikut saya jatuh." Pria itu berbicara dengan nada tenang. "Dia sekuat itu." Orang-orang itu semua sangat terkejut. "Jika Anda menemukan jejaknya, Anda dapat melaporkannya kepada saya," kata laki-laki di atas batu besar.
Semua pemuda pergi seperti angin dan kilat ke arah masing-masing, menyebabkan tanaman meledak dan gunung bergemuruh. Tidak lama kemudian, api surgawi di batu besar padam. Sesosok berdiri. Dia hanya tampak berusia 17 atau 18 tahun. Namun dia memiliki kekuatan yang melahap dunia. Beberapa ribu mil jauhnya, Si Hao turun dari langit. Sejumlah besar darah mewarnai wilayah pegunungan. Si Hao sedikit menyesal, karena darah yang tercecer semuanya berharga. Ada 3 orang yang bergegas untuk membalas dendam atas naga banjir abu-abu. 4 lainnya dengan cepat mundur untuk melarikan diri dari tempat ini. Si Hao menarik busurnya sampai melengkung penuh. Garis cahaya keemasan terbang keluar, salah satu individu yang melarikan dari terbunuh. Dia menarik busurnya sekali lagi, dan panah kedua terbang keluar. Kepada makhluk lain diledakkan tanpa tegenggangan. Tubuh harimau yang sangat besar tertinggal. Aku akan bertarung sampai mati. Individu lain yang awalnya ingin melarikan diri berbalik untuk bergabung dengan 3 orang dari sebelumnya dan menciptakan jalan hidup untuk diri mereka sendiri. Pada akhirnya, orang-orang ini semua ditangkap. Dia ingin memastikan latar belakang mereka. Hasilnya mengejutkan dia. Di atas bos mereka, naga banjir abu-abu. Ada senior lainnya yang memiliki posisi lebih tinggi. Dia dikabarkan sangat kuat sehingga membuat para pemuda ini terkejut. Sangat kuat. Sepertinya memang ada beberapa makhluk luar biasa di luar wilayah ini. Peri Yuchan dan penyihir bukanlah satu-satunya. Masih ada yang lain. Saya masih bukan tanpa saingan. Masih ada saingan di luar sana. Kulit bocah iblis itu sangat tebal saat dia dengan rendah hati memuji dirinya sendiri. Setelah Si Hao menginterogasi mereka dan memperoleh informasi yang cukup, dia mengakhiri penderitaan mereka. Mereka ditebang dengan satu serangan, dan beberapa mayat besar muncul di tanah. Si Hao sudah tidak sabar dan ingin kembali ke desa segera mungkin. Dia ingin berada dalam kehangatan dan kenyamanan keluarganya, jauh dari perang kejam di luar. Dia mengeluarkan kantong langit dan bumi untuk menyimpan rampasannya. Dia benar-benar puas. Setelah berpikir sebentar, dia berkata pada dirinya sendiri, "Mungkin lebih baik jika aku tidak meminjam binatang buas untuk transportasi." Perbatasan berat tidak damai karena mereka datang untuk perbendaharaan surgawi tertinggi. Jika saya terbang di langit, saya mungkin akan ditembak lagi. Dia mengeluarkan selembar kertas dao dan menempelkannya ke tubuhnya. Itu adalah simbol penarikan bumi yang dia dapatkan dari pelelangan ibu kota negara batu. Hanya dalam sekejap, kecepatannya meningkat drastis. Bersama dengan teknik gerakan Kunpeng, dia hanya meninggalkan bayangan di mana dia sebelumnya berdiri. Dia seperti seberkas kilat saat dia melintasi pegunungan menuju kedalaman tanah telantar yang besar. Desa batu, aku akhirnya kembali. Saya akan membuat persiapan saya di sini dan memiliki Dewa Willow melindungi tubuh fisik saya. Roh sejatiku akan bertarung di alam dewa kekosongan. Si Hao mengepalkan tinjuannya dengan erat. Di dalam desa, sekelompok anak berusia mulai dari 1 tahun hingga mereka yang berusia 8 atau 9 tahun berlarian. Mereka berkerumun seperti lebih mengejar burung pipit 5 warna. Si Hao terdiam. Ini adalah tiruan sempurna dari kenakalannya sendiri di masa lalu. Anak-anak dari desa telah mewarisi sifatnya, dan mereka semua liar dan suka bermain. Seorang datang ke desa kami. Seorang pria kecil berteriak dengan suara yang tidak dewasa. "Ah, kakak Hao kembali.
Seorang anak berusia 8 atau 9 tahun berteriak, "Ini Paman Hao." Dia kembali dengan makanan enak untuk dimakan lagi. Kembalinya si Hao secara alami menciptakan keributan besar. Laki-laki, perempuan, muda, dan tua semua bergegas dengan penuh semangat. Penduduk desa senang, mereka semua bersemangat dan bahagia. Anak-anak besar khususnya melompat-lompat. Mereka bergegas dan hampir tersandung karena kegembiraan. Desa itu riuh dengan kebisingan. Itu adalah tempat yang sangat nyaman. Saat si Hao melihat semuanya, dia merasa hangat di dalam. Hanya di sini dia bisa benar-benar santai tanpa waspada sedikit pun. Setelah kembali, si Hao tidak berkultivasi atau membuat persiapan apapun untuk pertempuran besar itu. Sebaliknya, dia benar-benar santai dan berbagi pengalamannya dengan teman masa kecilnya. Desa batu menjadi sangat tenang hingga larut malam. Cahaya redup mengelilinginya, seolah-olah lapisan kain misterius menutupinya. Cahaya bulan tersebar seperti air. Pohon wilau besar di depan desa penuh dengan kehidupan, menyebarkan cahaya hijau yang indah. Sekarang memiliki lebih banyak cabang. Si Hao duduk di bawah pohon wilau yang besar dan berbagai pengalamannya. Dia berbicara tentang pengalamannya di dunia luar, dan Dewa Wilau dengan tenang mendengarkan tanpa banyak bicara. Si Hao tahu bahwa Dewa Wilau telah menjadi berkali-kali lebih kuat daripada di masa lalu. "Dewa Wilau, bagaimana teknik Kunpeng?" Dia bertanya. "Ini luar biasa. Layak menjadi salah satu dari 10 kejam kuno dan teknik surgawi yang tiada tara." Dewa Wilau sangat memikirkannya dan menambahkannya, "Setelah digunakan, langit dan bumi akan terbalik dan alam semesta akan meledak." Ketika si Hao mendengar apa yang dikatakannya, dia menjadi tercengang. "Saya juga punya teknik. Saya ingin mengajari Anda. Tetapi pertempuran menentukan Anda sudah dekat dan ranah kultivasi Anda tidak cukup tinggi. Mari kita tunduk untuk saat ini." Dewa Wilau berbicara. Ketika si Hao mendengar apa yang dikatakannya, semangatnya segera bangkit. Teknik Dewa Wilau benar-benar mengguncang dunia. Jadi dia sangat berharap. Masih ada 3 hari sebelum pertempuran yang menentukan. Gelombang raksasa akan turun. Dunia luar telah lama menjadi gelisah, dan semua orang sedang menunggu pertempuran ini.